Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, misteri iman Katolik, misteri Trinitas yang selama ini seringkali diperdebatkan. Tidak jarang kita mendapat serangan dari orang-orang di luar Katolik yang mengatakan bahwa Allah kita itu ada 3. Padahal dengan jelas iman kita, syahadat kita, mengakui bahwa kita percaya akan satu Allah. Tetapi memang ini tidak mudah, khususnya dijelaskan kepada orang yang tidak beriman. Ya, bahkan kadang-kala seringkali kemudian di dalam YouTube ada perdebatan-perdebatan tentang ini yang menurut saya tidak perlu. Karena apa? Berdebat dengan mereka yang tidak seiman, menggunakan murni akal budi pikiran manusia yang sangat terbatas dan kecil ini, pasti tidak akan kemudian bertemu. Manusia yang dengan akal budinya yang sangat kecil untuk memahami dengan benar dan penuh tentang Allah itu yang begitu besar dan tak terbatas, pasti tidak akan mampu. Saya teringat dengan sebuah kisah inspiratif di mana ada seorang raja yang begitu berkuasa di tengah dunia. Ia menguasai kekuasaannya yang sangat luas. Hampir-hampir apa yang dia inginkan selalu tercapai karena kekuasaan dan kekuatannya. Satu hal saja yang ia tidak mampu, yaitu dia pengen melihat seperti apa Allah itu. Dan ia mengadakan sayembara, di kerajaannya siapa saja akan diberi penghargaan yang besar yang bisa menunjukkan seperti apa Allah itu kepadanya. Maka dikumpulkanlah para ahli nujum, para pemikir di kerajaan itu, dan memang tidak ada yang bisa untuk menjelaskan dengan baik sampai pada satu orang yang suci dan bijaksana datang kepadanya. Dan ia menawarkan diri untuk menunjukkannya. Lalu raja itu, tunjukkanlah kepadaku dan aku ingin melihat seperti apa Allah itu. Lalu orang ini mengajak raja itu ke tengah-tengah alun-alun kerajaan itu pada saat siang panas terik. Lalu ia mengatakan pada raja itu, lihatlah matahari yang bersinar terang itu. Pandanglah dengan seksama selama 1 jam saja. Nanti setelah 1 jam kamu akan melihat Allah itu kayak apa. Kemudian raja itu dengan ragu-ragu, dengan tidak percaya, kemudian melihat matahari itu. Baru beberapa detik saja dia marah-marah dengan mengatakan, mataku bisa buta. Kalau aku melihat ini 1 jam, baru sebentar saja saya sudah gelap melihat semuanya. Lalu orang bijak ini mengatakan, kamu baru melihat ciptaannya. Yang kamu lihat ini baru ciptaannya saja kamu tidak mampu. Apalagi keinginanmu untuk melihat yang menciptakannya. Sangat besar, jauh lebih besar daripada itu dan tidak terbatas. Maka sekecil kita ini tidak akan pernah mampu untuk dengan jelas dan utuh berbicara dan mengatakan tentang Allah itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, misteri Trinitas, Tritunggal ini bukan juga sebuah subjek yang hendaknya menjadi pemikiran kita secara akal budi lalu berdebat ke sana kemari. Bukan untuk itu. Misteri ilahi ini harusnya menjadi subjek bagi kita. Bukan objek untuk dipikirkan, tetapi menjadi subjek yang berjalan bersama dengan kita, hidup bersama dengan kita, menjadi jalan hidup kita itu. Dan disitulah kemudian misteri Trinitas itu menjadi nyata dengan Yesus yang lahir di tengah dunia. Kita ingat Yesus saat dibaptis ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.
Kehadiran Yesus itulah yang kemudian menyatakan kepada kita yang sangat kecil dan terbatas ini, siapa Allah itu? Seperti apa Allah itu? Segala karakter yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam pewartaannya, segala mukjizat yang dibuatnya, bagaimana ia menghidupkan yang mati, Lazarus yang sudah 3 hari meninggal dibangkitkannya, pemuda di Nain yang sudah diusung ke makam, anak tunggal yang janda yang menangis, Yesus tergerak dan membangkitkannya kembali. Itulah karakter kealahan yang menghidupkan. Yesus yang kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karakter menyembuhkan itu karakter kealahan. Maka dikatakan yang buta dijadikannya melihat, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara, bahkan yang timpang dan lumpuh dijadikannya berjalan. Itu adalah ungkapan-ungkapan orang yang menyaksikan sisi kealahan Yesus pada saat dia menyembuhkan sekian banyak orang yang sakit datang kepadanya memohon kesembuhan itu. Inilah karakter kealahan itu. Karakter kealahan juga dimunculkan dalam diri Yesus yang maha pengampun. Pada saat dia berhadapan dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina, dalam ancaman hukuman rajam dan mati, Yesus menyelamatkannya. Bukan hanya menyelamatkannya dari kematian, dari hidup yang fana ini, tetapi membawanya kepada keselamatan. Inilah karakter kealahan yang mengampuni. Karakter kealahan yang penuh kasih. Karakter kealahan yang ditunjukkannya Yesus begitu peduli dengan persoalan-persoalan di sekelilingnya. Saat dia berada di Kana, mengubah air menjadi anggur adalah karakter kealahan yang dimunculkan Yesus yang menolong pada saat umatnya berada di dalam kesulitan dan masalah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita harus bersyukur dengan misteri Trinitas itu. Yesus Sang Putra dari Bapa yang datang ke dunia menunjukkan kepada kita secara jelas bagaimana karakter Allah itu. Bukan untuk melihat secara fisik ya, oh Allah itu seperti ini ada kumisnya begini, bukan itunya. Tetapi karakter kealahan yang dibawa oleh Yesus, yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita dan para rasul. Dan Yesus tadi mengatakan dalam Injil, wartakanlah kepada banyak orang segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Yaitu apa? Karakter-karakter tadi. Karakter yang menghidupkan, karakter yang menyembuhkan, karakter yang penuh kasih, mengampuni, peka dengan kesulitan di sekitar. Inilah yang hendaknya kita warisi. Tuhan Yesus dalam Injil Matius tadi, pada saat dia sebelum terangkat ke surga setelah kebangkitannya, ia mengatakan kepada para muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Kekuasaan itu karena kealahannya, ia menguasai atas surga dan bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para murid dipanggil, para murid diberi tugas untuk mewartakan misteri Trinitas itu dalam pembaptisan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, membaptis yang dilakukan oleh para rasul sudah menjadi misi yang tersebar ke seluruh dunia. Bagaimana kemudian gereja tumbuh dan berkembang sampai di Asia, sampai di Indonesia, sampai di Surabaya, sampai di Paroki Yakobus ini. Itu adalah buah-buah dari pewartaan para rasul yang dipanggil oleh Yesus untuk apa? Pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berbicara apa ini untuk kita kemudian di zaman sekarang ini dan di tempat kita ini? Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, membaptis tidak kemudian harus saklek, kita terjemahkan soal apa? Menjadi katekumen,
lalu kemudian dicurahi air, membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menurut permenungan saya, apa yang dikatakan oleh Yesus tadi dalam konteks hidup kita sekarang adalah apa? Membaptis dalam arti yang dikatakan Yesus yang kedua tadi, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Bagi masyarakat luas di Indonesia, di mana kita adalah kelompok yang minoritas, di mana orang-orang di sekitar kita telah memeluk agama mereka masing-masing, kita bukan diajak untuk door to door, ya, mengajak mereka menjadi Katolik, ayo dibaptis. Ini bisa menjadi sesuatu yang fatal. Ini sudah tidak relevan lagi. Tetapi yang relevan bagi kita kemudian adalah apa? Mengajarkan kepada mereka melakukan segala sesuatu yang ditunjukkan Yesus tadi. Mengajar itu juga tidak harus di depan kelas, guru, dosen, bukan. Pada saat kita hidup sebagai komunitas Katolik yang menampakkan sisi karakter kealahan tadi, maka disitulah kita sudah membaptis orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Maka pada saat mereka kemudian melihat perilaku kita, komunitas kita sebagai komunitas yang menampakkan karakter kealahan tadi, disitulah semangat pembaptisan itu terjadi. Bukan harus kemudian menjadikan mereka datang ke sini sebagai katekumen untuk dibaptis. Mari saudara-saudari yang terkasih, kemudian kita renungkan panggilan kita ini untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pribadi beriman, menghidupi Allah sebagai subjek yang dalam hidup kita berjalan, bukan untuk memperdebatkannya di dalam objek yang kita jadikan perdebatan dalam olah pikir kita yang kecil dan terbatas. Mari kita syukuri anugerah Trinitas ini dalam iman Katolik, mewujudkannya melalui karakter kealahan yang dibawa oleh Yesus di dalam hidup kita sehari-hari. Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Dalam keluarga kita hendaknya terjadi komunitas kealahan ini. Yohanes sendiri mengatakan Allah itu adalah kasih. Gak usah bingung-bingung kamu mencari Allah. Pada saat di tengah keluargamu kamu mampu untuk menghidupi, mengembangkan kasih itu, maka Allah hadir di situ. Mari kita disadarkan akan semangat pewartaan ini, akan tugas kita untuk menjadi pewarta itu sendiri. Dan mari kita ingat dan rasakan Tuhan Yesus yang mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.